Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu misteri besar dalam sejarah dan eskatologi Islam, yaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah sebenarnya mereka? Dan di manakah tembok yang mengurung mereka tersebut? Apakah tembok itu masih ada hingga hari ini? Dan apa kaitannya dengan akhir zaman? Kita akan menelusuri sumber-sumber dari Al-Quran, hadis, serta berbagai teori sejarah dan geografi yang berkembang hingga saat ini. Video ini tidak hanya akan memperluas wawasan kamu, tapi juga mengajak kita semua untuk merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di bumi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam, yang dikenal sebagai Gog dan Magog dalam tulisan Barat, memiliki makna penting dalam eskatologi Islam. Keduanya dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sebagai salah satu tanda utama akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam adalah dua bangsa yang kuat dan tidak terkendali yang akan muncul menjelang akhir zaman, membawa kekacauan dan kehancuran yang meluas. Keberadaan mereka tertanam kuat dalam keyakinan-keyakinan yang mencangkup tanda-tanda hari kiamat. Menurut ajaran Islam, mereka merupakan hambatan yang sangat besar yang tidak dapat dilawan oleh siapapun ketika mereka dilepaskan. Meskipun Al-Quran tidak menggambarkan aspek fisik Ya'juj dan Ma'juj secara rinci, berbagai hadis memberikan wawasan tentang karakteristik mereka. Menurut kisah-kisah populer, mereka digambarkan berjumlah banyak dan besar, dengan ciri-ciri yang berbeda dari manusia biasa. Konon, mereka memiliki ciri-ciri fisik yang mewariskan kendali dan kebiadaban mereka yang mengerikan, sehingga berkontribusi pada penggambaran mereka sebagai makhluk yang akan membawa kekacauan besar bagi dunia. Dalam beberapa tradisi Islam, Ya'juj dan Ma'juj dikatakan begitu banyak jumlahnya, sehingga mereka bisa menghabiskan air di seluruh danau. Hadis lain menggambarkan mereka bermata sipit, berwajah lebar, dengan wajah yang menyerupai perisai pipi. Dari sini, kita dapat sepakat bahwa jumlah mereka yang banyak dan penampilan mereka yang unik menambah ketakutan yang terkait dengan pelepasan mereka pada akhirnya. Mereka berkata, "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, manusia dan alat-alat, agar aku bisa membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Dzulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Qs 18 ayat 94-98. Qs Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah datang janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zolim. Ya'juj dan Ma'juj dalam hadis. Dari Zainab binti Jahash, istri Nabi SAW berkata, Nabi SAW bangun dari tidurnya dengan wajah memerah, kemudian bersabda, tiada Tuhan selain Allah, celakalah bagi Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat, yaitu telah dibukanya penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau melingkarkan jari tangannya. Dalam riwayat lain tangannya membentuk isyarat 70 atau 90. Aku bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang soleh? Beliau menjawab, ya, jika banyak kejelekan. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Jenis dan asal-usul Ya'juj dan Ma'juj dalam QS Al-Kahfi 94. Ya'juj dan Ma'juj menurut ahli lughah ada yang menyebut isim mushtaq, memiliki akar kata dari bahasa Arab berasal dari ajaja'an nar, artinya jilatan api, atau dari al-ajah, bercampur atau sangat panas. Al-aju, cepat bermusuhan,
Al-ijajah, air yang memancar keras, dengan wazan maf'ul dan yaf'ul, atau fa'ul. Menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari maja, yaitu kekacauan. Ma'juj berasal dari mujuj, yaitu malaja. Namun, menurut pendapat yang sahih, Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mustaq, tapi merupakan isim ajam dan laqab. Para ulama sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj termasuk spesies manusia. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India dengan koordinat 38 derajat U dan 67 derajat E. Tempat itu kini bernama Buzgolkhonah dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya dari Ahani. Orang Cina menamakannya Tiemenkuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Yun Tianxiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu berlapis besi itu dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Tidak jauh dari sana ada danau yang dinamakan Iskandar Kul. Di tahun 842, Khalifah Bani Abbasiyah, Al-Wathiq Billah, mengutus sebuah tim ekspedisi ke gerbang besi tadi. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Persis seperti bunyi surat Al-Kahfi. Pada Perang Dunia II, konon Winston Churchill, pemimpin Inggris, mengenali gerbang besi itu. Letak perkiraan tembok besi berada. Tidak ada satupun yang pasti secara ilmiah tentang keberadaan dinding penutup tersebut. Menelisik dari berbagai sumber yaitu pegunungan di Azerbaijan dan Armenia. Tepatnya ada di pegunungan yang sangat tinggi dan sangat keras. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Asy-Syarif Al-Idrisi menegaskan hal itu melalui riwayat penelitian yang dilakukan Salam, staf peneliti masa Khalifah Al-Wathiq Billah. Konon, Al-Wathiq pernah bermimpi tembok penghalang yang dibangun Iskandar Dzulkarnain untuk memenjarakan Ya'juj Ma'juj. Mimpi itu mendorong Khalifah untuk mengetahui perihal tembok itu. Saat itu juga lokasi pastinya. Al-Wathiq menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu Salam ditemani 50 orang. Penelitian tersebut memakan biaya besar. Tersebut dalam Nuzhat al-Mustaq, buku geografi, karya Al-Idrisi, Al-Wathiq mengeluarkan biaya 5.000 dinar untuk penelitian ini. Rombongan Salam berangkat ke Armenia. Di situ ia menemui Ishaq bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia, ia berangkat lagi ke arah utara, ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishaq ke penguasa Sarir, lalu ke Rajalan, lalu ke penguasa Failan. Nama-nama daerah ini tidak dikenal sekarang. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj Ma'juj. 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basyarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas, bertanah hitam, berbau tidak enak. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakkan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj tempo dulu. Selama 6 hari, berjalan menuju daerah benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Ya'juj Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj Ma'juj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembah sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Dalam Nuzhat al-Mushtaq, gambaran Salam tentang tembok dan pintu besi itu disebutkan dengan sangat detail. Anda yang ingin tahu bentuk detailnya, silakan baca Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraqil Afaq, karya Al-Syarif Al-Idrisi, halaman 934-938. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'juj Ma'juj itu. Ya'juj Ma'juj sendiri, menurut penuturan Asy-Syarif Al-Idrisi dalam Nuzhat al-Mushtaq, adalah 2 suku keturunan Sam bin Nuh. Mereka sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain. Mereka pembuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Iskandar Dzulkarnain, Raja Masedonia. Iskandar kemudian menggiring atau mengusir mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi. Menjelang kiamat nanti, pintu itu akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia.
Dalam Nushat Al-Mushtaq, Al-Idrisi juga menceritakan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taras, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu kota Rai, Iran, dan kembali ke Istana Al-Wasik di Surra Manra'a, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah. Kalau menurut penuturan Ibnu Battutoh dalam kitab Rahlat Ibn Battutoh, pegunungan Ya'juj Ma'juj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Penuturan ini tidak bertentangan dengan Al-Syarif Al-Idrisi. Soalnya, di sebelah barat laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Ya'juj Ma'juj adalah bangsa yang berasal bukan dari bumi kita. Apa yang ditutup Zulkarnain itu adalah sebuah portal antar ruang di semesta ini. Sehingga sampai sekarang, penduduk bumi masih aman terhadap serangan bangsa lain dari luar planet bumi. Sampai suatu saat nanti, ketika kiamat telah dekat, maka Ya'juj Ma'juj akan berhasil meruntuhkan tembok dan mereka akan bercampur baur dengan manusia bumi. Lalu kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Quran Surat 18 ayat 99.